Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syekh Farhan dan teman saya Muhammad Zulhamuddin Harahap. Hari ini saya akan menjelaskan versi-versi Android yang pernah dirilis dari pertama kemunculan di tahun 2008 sampai Android ke-11 di sekarang yang sudah kita pakai sekarang. Jadi yang pertama akan saya bahas yaitu Android 1.0 Alpha. Jadi versi Android Alpha ini pertama kali dirilis pada September 2008 dan tidak ditunjukkan untuk kebutuhan komersial. Jadi hanya terhubung dalam satu perangkat dan tidak diperjualbelikan. Versi Android ini telah dilengkapi fitur dukungan akses web browser, streaming YouTube, pemutar media, Google Map, dan sinkronisasi dengan aplikasi Google lainnya. Jadi pada Android Alpha ini masih hanya fitur-fitur dasar yang tersedia, fitur-fitur yang hanya dikeluarkan oleh Google. Jadi belum selengkap sekarang dan belum seberkembang sekarang. Yang kedua ada Android 1.1 Beta. Android yang kedua dirilis ini tidak jauh berbeda dengan Android sebelumnya. Dirilis pada tanggal 9 Februari 2009. Android Beta ini juga belum dirilis secara komersial, jadi hanya diperuntukkan untuk satu perangkat. Pembaruan yang dilakukan pada Android Beta ini yaitu memperbaiki bugs karena Android yang sebelumnya itu masih memiliki beberapa kekurangan karena masih mempunyai bugs dan meningkatkan beberapa fitur rincian lokasi pada Maps serta fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. Jadi sudah beberapa peningkatan dari versi Android sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada Android Cupcake. Cupcake ini adalah Android pertama yang dirilis untuk komersil. Android ini diperkenalkan pada tanggal 30 April 2009. Android ini merupakan Android pertama yang dinamai oleh makanan manis oleh Google, yang selanjutnya akan dinamakan makanan manis seterusnya sampai Android Pie. Jadi versi Android dinamakan dengan nama kue manis sesuai dengan alfabet dari Android pertama sampai Android ke seterusnya. Seperti Android yang ketiga sesuai dengan alfabet C dinamai dengan Cupcake, begitu juga seterusnya. Jadi ada beberapa fitur terbaru yang ada di Android Cupcake, yaitu dukungan layar otomatis, widget, dan keyboard virtual sehingga bisa mendukung perpesanan yang ada di Android. Yang keempat ada Android 1.6 yaitu Android Donut. Android ini diperbarui pada tanggal 15 September 2009. Pada versi Android Donut ini menambahkan beberapa fitur seperti persentase daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian, dan Play Store. Jadi sudah beberapa ada perkembangan. Kemudian Android yang kelima itu Android 2.0 Android Eclair. Setelah sebulan melakukan pembaruan dan kembali memperbaiki bug, jadi pada tanggal 26 Oktober 2009 Android kembali merilis Android Eclair. Pembaruan ini terdapat beberapa fitur terbaru yaitu multi-touch, live wallpaper, perubahan tampilan termuka, dan dukungan untuk browser. Kemudian selanjutnya Android yang ke-6 yaitu ada Android 2.2 Froyo. Android ini dirilis pada tanggal 20 Mei 2010. Android ini sudah dikenal luas karena pada saat itu banyak pabrikan ponsel ataupun vendor sudah banyak yang menginginkan versi terbaru Android ini. Versi terbaru ini memiliki beberapa fitur unggulan yaitu dapat memperbesar gambar, peningkatan fitur USB, tethering, hotspot, serta dukungan animasi GIF pada web browser. Jadi ini semakin mendukung perpesanan pada Android. Kemudian yang ke-7 yaitu ada Android 2.3 Gingerbread. Pada versi ini tidak diragukan lagi Android ini semakin populer. Karena ketika saat itu pada tanggal 6 Desember ketika saat itu Gingerbread dirilis,
Android sudah bekerja sama dengan salah satu pabrik ponsel terbesar di dunia, yaitu Samsung. Karena pada saat itu Samsung sedang merilis ponsel terbaru mereka, yaitu Samsung Galaxy, sehingga kepopuleran Android semakin mendunia. Jadi pada versi Android ini Gingerbread sudah ditambahkan beberapa fitur, yaitu seperti dukungan NFC, copy paste, dan beberapa keunggulan lainnya. Kemudian yang ketujuh ada Android 3.0 Honeycomb. Versi Android ini diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2011. Fitur-fitur terbaru yang diperbarui pada Android ini yaitu dukungan prosesor multicore, dukungan obrolan video dengan Google Talk, dan percepatan saat berpindah aplikasi. Jadi dia sudah mulai multitasking dan versi Android ini sudah semakin cepat. Kemudian Android yang selanjutnya ada Android Ice Cream Sandwich. Diperkenalkan pada tanggal 19 Oktober 2011, Android meluncurkan versi terbarunya. Versi terbarunya yaitu Ice Cream Sandwich. Versi ini membawa beberapa fitur terbaru, yaitu Honeycomb ini bisa memperbaiki ketika video call dan kustomisasi widget. Selanjutnya pada yang Android selanjutnya yaitu adalah Android Jelly Bean. Android ini diperkenalkan pada tanggal 27 Juni 2012. Pengembangan versi Jelly Bean lebih berfokus terhadap peningkatan performa tampilan antarmuka. Fitur terbaru yang disematkan pada Android Jelly Bean ini yaitu adalah UI yang lebih smooth, yaitu tampilan gambar yang lebih smooth, dukungan tampilan nirkabel, widget yang bisa diatur dan disesuaikan ukurannya. Jadi ini sudah semakin modern ya. Kemudian Android yang selanjutnya ada KitKat, yaitu dirilis pada tanggal 31 Oktober 2013. Beberapa fitur yang dibawa pada Android KitKat seperti web views yang berbasiskan Chromium, pengoptimalan kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, dan sensor batching dan step detector. Jadi dia sudah bisa mulai mendeteksi sensor dan step detector. Yaitu yang selanjutnya ada Android Lollipop. Versi Android ini dirilis pada tanggal 25 Juni 2014. Beberapa fitur yang ditambahkan yaitu adalah user interface yang mengikuti desain Google, dan ada fitur factory reset protection untuk menjaga smartphone agar tidak di-reset apabila hilang. Kemudian ada Android yang selanjutnya yaitu Android Marshmallow. Ini adalah diperkenalkan pada tanggal 5 Mei 2015. Jadi jarak waktu berselang diperbarui Android ini cukup lama. Fitur-fitur yang diperkenalkan pada Android Marshmallow ini yaitu dukungan sensor sidik jari, fasilitas menjalankan aplikasi pada letak layar lindo dengan dukungan multi-window, dan mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data saver. Jadi ini sudah mengutamakan privasi pengguna dan kita bisa menghemat baterai dengan data saver. Kemudian pada selanjutnya ada Android Nougat. Ini diperkenalkan pada tanggal 19 Oktober 2016. Android Nougat berfokus pada peningkatan performa user interface sehingga lebih intuitif dan penggunaan aplikasi secara bersamaan lebih banyak pada fitur multi-window. Jadi selain peningkatan pada fitur user interface, Android Nougat ini juga menambahkan fitur baru seperti cahaya malam atau mode malam, keyboard default, atau dapat mengirim animasi GIF. Selanjutnya ada Android Oreo. Android ini diluncurkan pada Agustus 2017. Pembaruan pada versi ini yaitu membawa beberapa fitur seperti autofill yang memberikan kemudahan dalam mengisi formulir. Selanjutnya ada Android Pie. Ini Android yang merupakan versi terbaru yang dirilis pada bulan Agustus 2018. Di sini sudah memiliki keunggulan yaitu mempunyai sistem AI, yaitu sistem yang bisa mendeteksi aktivitas kita yang dia pelajari sendiri dan bisa mengirim pemberitahuan terhadap penggunaan Android kita.
Selanjutnya yang ke-10 yaitu Android ke-10. Jadi dimulai dari Android 10 ini sampai seterusnya, Android tidak mau menamakan lagi dengan makanan manis. Jadi fitur yang terbaru pada Android 10 ini memungkinkan Anda membuat caption pada video yang dibuat, layaknya subtitle atau takarir pada film. Menariknya, fitur ini tidak membutuhkan akses internet. Kemudian yang ke-11 ada Android 11. Google merilis ini pada tahun 2020. Sistem operasi ini menghadirkan beberapa fitur menarik, yaitu Bubbles, Conversation Notification, Voice Access, Media Control, Device Control, One-Time Permission, dan sebagainya di sisi desain. Selain itu ada juga fitur izin permisi aplikasi yang lebih ketat. Jadi setiap kita ingin membuka aplikasi baru, itu kita harus memberikan izin terlebih dahulu, seperti izin ke kamera ataupun ke mikrofon. Jadi ini sudah sangat bagus ya, karena privasi pengguna itu sangat penting. Oke, saya kira sekian saja penjelasan saya terhadap versi-versi Android. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.